Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali membaca riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis rahimahullahu ta'ala. Hijrah ke negeri Habasyah. Dalam masa menghadapi rintangan dan permusuhan yang hebat itu, Nabi Muhammad telah memberi izin kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah atau mengungsi ke negeri Habasyah atau Ethiopia, suatu kerajaan di benua Afrika. 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan berangkat ke tempat itu, yakni Habasyah. Setelah 3 bulan lamanya mereka tinggal di sana, barulah mereka kembali ke negeri Makkah. Memutuskan perhubungan. Setelah orang-orang kafir itu melihat segenap usahanya yang tersebut tiada juga memberikan hasil, mereka mencari jalan lain pula. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta keluarga mereka yang berpihak kepadanya, kepada baginda Nabi, diboikot. Ini kemungkinan yang benar tulisannya diboikot. Ini tertulis diikat. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta keluarga mereka yang berpihak kepada baginda Nabi diboikot dan dipisahkan pada suatu tempat. Segala perhubungan diputuskan dan tiada akan dilakukan damai sebelum mereka suka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. 3 tahun lamanya pemboikotan itu berjalan sampai mereka memakan daun-daun kayu karena ketiadaan makanan. Percobaan yang hebat ini dihadapi mereka, baginda dan para sahabat, dengan hati yang tabah. Tiada seorang pun yang mundur dari agamanya. Sampai akhirnya orang-orang kafir itu sendiri membatalkan pemboikotannya itu. Hijrah lagi ke negeri Habasyah. Selama pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah untuk meringankan penderitaan mereka. 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan telah berangkat dengan dikepalai oleh Ja'far anak Abu Thalib. Itu saudara Ali bin Abi Thalib atau sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka diterima dengan baik oleh An-Najasyi, Raja Habasyah. Waktu kejadian itu diketahui oleh orang-orang kafir Makkah. Mereka lalu mengutus 2 orang menghadap Raja Habasyah. Di antaranya adalah Amr bin As, meminta supaya orang-orang tersebut dikembalikan. Tetapi permintaan itu ditolak setelah mendengar keterangan Ja'far
tentang sebab-sebab kedatangan mereka, kedatangan ke negeri Habasyah. Keterangan Ja'far tentang Nabi Muhammad dan Islam. Di hadapan Raja Habasyah, Ja'far memberikan keterangan tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam. Katanya, kata Ja'far, "Wahai Raja, kami ini dahulu orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan yang keji-keji, memutuskan silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangga. Yang kuat di antara kami memakan yang lemah, sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari antara kami, yang kami kenal keturunannya. Benar perkataannya, jujur dan menjaga kehormatan dirinya. Diajaknya kami mengesahkan dan menyembah Allah, serta mencabut batu-batu dan berhala-berhala yang kami sembah. Disuruhnya kami berkata benar, jujur, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri daripada yang haram, dan menumpahkan darah. Dilarangnya kami berbuat keji-keji, berbohong, dan memakan harta anak yatim. Disuruhnya kami mengabdi hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Disuruhnya kami sembahyang, berzakat, dan puasa. Sebab itu kami pun lalu membenarkan Dia dan beriman kepadanya. Kemudian diterangkannya pula bahwa kedatangan mereka ke negeri itu adalah untuk memperlindungkan diri daripada aniaya penduduk Makkah yang memaksa mereka supaya kembali menyembah berhala. Raja Habasyah ini seorang yang beragama Kristen atau Nasrani. Kemudian masuk Islam di hadapan Ja'far dan melulu, maksudnya terus-menerus atau istiqomah dalam agama Islam. Utusan Kristen Najran. Ketika orang-orang Kristen penduduk Najran di tanah Yaman mendengar berita tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam, mereka lalu mengutus 20 orang datang menjumpai Nabi ke negeri Makkah. Semuanya lalu beriman, dan setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan keterangan tentang kebenaran dan kesucian agama Islam, mereka kembali ke negerinya, yaitu ke tanah Yaman. Demikianlah sekilas tentang bagaimana awal-awal Rasulullah menyiarkan agama Islam dan berbagai rintangan serta pemboikotan yang dihadapi oleh baginda Nabi serta para sahabat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil i'tibar pengajaran daripadanya, dan semoga kita makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin.
Walhamdulillahirabbil alamin.